Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program Berkat Pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan setiap aktivitas kita terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayatnya yang ke-9. Ini merupakan satu kisah tentang seorang muda bernama Eutikus. Kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Sampai di sana pembacaan kita. Puji Tuhan, ini adalah satu cerita dalam Alkitab yang bisa dikatakan agak lucu gitu saudara. Tetapi itulah yang terjadi waktu zaman Paulus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Pada satu kali dia ingin menginjil dan dia singgah di nama satu daerah namanya Troas. Nah, di situ dia diundang untuk membagikan firman Allah. Mereka mengambil satu tempat di bangunan di atas, saudara, ada satu ruangan di atas, dan Paulus memberitakan firman Allah. Paulus memberitakan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat bahwa dalam kisah itu Paulus mungkin serius karena mungkin ceritanya menarik ya. Jadi agak lama. Nah, ada seorang pemuda, seorang masih muda yang namanya Eutikus. Eutikus itu saat Paulus memberitakan firman Allah, dia mengambil satu tempat atau dia mengambil posisi, dia duduk di jendela. Kalau kita ke tempat ibadah, ke gereja, bukankah kita juga memilih tempat duduk kita? Yang mungkin ada yang suka paling depan, ada yang suka paling belakang, ada yang suka di samping. Ya, seperti itulah Eutikus. Dia mengambil satu tempat di jendela. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat Paulus itu amat lama berbicara, sangat lama. Jadi bukankah itu menjadi satu kebenaran yang menarik bagi orang-orang, karena kita bisa melihat amat lama. Nah, Eutikus ini tidak dapat menahan sehingga dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia jatuh ke bawah, dan akhirnya apa? Dia mati. Itu yang Alkitab tulis. Kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari Eutikus. Satu hal yang saya merasa tertarik dengan Eutikus, yaitu dia itu mau untuk mendengarkan firman. Tetapi poin yang pertama, kenapa Eutikus jatuh dari tingkat ketiga? Ada tanda tanya, ada pertanyaan, kenapa Eutikus jatuh? Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah karena dia salah tempat duduk. Kerinduannya untuk mendengarkan firman itu sudah bagus. Dia mempunyai hati untuk mengenal Yesus. Siapakah Yesus? Lewat rasulnya, lewat hambanya, yaitu seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus. Tetapi ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, dia salah tempat. Dia duduk di jendela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, artinya apa? Kita harus memperhatikan di mana kita duduk, di mana kita bergaul, di mana kita menempatkan diri. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Karena kita belajar dari Eutikus salah memilih tempat. Kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencobur. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak
saudara mengertilah. Artinya berbahagia. Artinya ini adalah satu kebenaran yang ingin menjelaskan kita bagaimana kita tuh harus berhati-hati di mana kita bergaul, di mana kita berada. Kita harus tahu menempatkan diri kita. Paulus berkata, aku kalau bersama dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Tetapi ketika aku bersama orang Yunani, aku berlaku seperti orang Yunani. Artinya Paulus tahu menempatkan diri. Jangan kita salah bergaul. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan buruk merusak kebiasaan. Kenapa ada pergaulan buruk? Karena dia menempatkan dirinya itu di tempat yang salah. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan. Eutikus mempunyai kerinduan mendengarkan firman, tetapi dia duduk di jendela. Itu merupakan satu tempat yang salah, sehingga dia bisa terjatuh. Kita harus memperhatikan tempat kita. Kalau saudara berada di satu tempat komunitas dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukankah itu menjadi satu hal yang baik? Kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi mendapat kebebasan rohani yang luar biasa. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, kita akan cenderung sama seperti mereka. Perhatikan di mana kita bergaul. Poin yang kedua adalah Eutikus tidak bisa menahan kantuknya. Mungkin dia sudah lelah, mungkin dia sudah capek. Ini berbicara tentang mengendalikan diri, saudara. Pengendalian diri, makna rohani yang dapat atau yang saya dapat dalam cerita ini adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Bukankah kita semuanya pernah merasakan mengantuk? Tetapi kalau kita bisa menahan diri, bisa menguasai diri, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Eutikus itu tidak bisa menahan kantuknya. Sudah dia tempat yang salah, juga dia tidak bisa menguasai dirinya. Apakah yang akan terjadi? Kita bergaul dengan orang yang salah, sehingga kita juga tidak mempunyai penguasaan diri. Sehingga apa yang terjadi? Kita jatuh sampai mati. Upah dosa adalah maut, kata Roma. Artinya penguasaan diri. Di dalam Amsal itu berkata, Amsal pasal 16, orang yang merebut kota, orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang lebih hebat dari orang yang merebut kota. Artinya penguasaan diri itu penting. Eutikus tidak bisa menahan kantuknya. Dia terbawa. Dia tidak bisa menguasai diri. Menguasai diri juga adalah buah roh yang ke-9. Buah roh yang sangat penting dalam setiap anak Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik dari Eutikus. Eutikus mempunyai iman yang kuat, suka mendengar firman Tuhan dan mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan, sehingga itulah yang membangkitkan dia. Dia jatuh dan mati, tetapi Paulus datang dan membangkitkan Eutikus. Jadi hal atau kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus lihat di mana kita bergaul. Perhatikan dan kuasailah diri kita. Jangan seperti Eutikus, dia duduk di jendela, dia mengantuk, dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia jatuh dan dia mati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan akhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.